Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita coba akan membuat pupuk organik cair asam amino. Dari bahan dasar, bahan bakunya adalah pupuk apa nih? Bubuk daun kelor. Kenapa menggunakan daun kelor bubuk? Yang pasti daun kelor bubuk ini dia lebih mudah untuk terlarutnya. Kita tidak perlu capek-capek meremas atau memblender lagi daun kelor yang masih segar itu. Jadi ini sangat praktis banget nih. Ini juga harganya cukup murah. Kalau beli di online shop itu harganya sekilo ini sekitar berapa ya? 30.000, anggaplah 50.000 lah, mahal-mahal aja sama ongkir dah per kilo. Oke. Terus daun kelor kandungannya sangat luar biasa sekali. Walaupun dia daun tumbuhan gitu ya, tetapi kandungan nutrisinya, kandungan proteinnya terkhusus sangat tinggi sekali. Sehingga dari daun kelor kita bisa buat POC asam amino ya. Harusnya asam amino itu kan dari hewani, telur, daging dan sejenisnya. Oke, tetapi itulah istimewanya daun kelor ya. Proteinnya sangat tinggi sehingga dia bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair asam amino. Oke. Selain itu kandungan lainnya sangat banyak sekali dan sangat tinggi. Persentasenya sangat tinggi ya. Dibandingkan dengan susu ya. Susu, kandungan protein susu itu berapa puluh kali lipat. Teman-teman bisa baca sendiri lah di internet begitu ya, kandungan dari daun kelor itu apa saja. Di sini kita akan fokus cara pembuatannya saja. Oke, lanjut. Bahan-bahannya, bahan pertamanya yang utama adalah daun kelor sebanyak 1 kg. Kita gunakan air 5 liter ya. Lalu gula 1 on, lebih boleh, dan kentang rebus ya, tentu direbus ya biar dia lebih mudah dihaluskan. Jadi terebus dulu. Ini juga cukup satu atau 2 gitu ya biji. 1 on, 2 on boleh. Kenapa kita gunakan ini? Karena ini menjadi makanan terbaik untuk mikroorganisme begitu. Oke, bentar. Airnya panas. Ini kita ulen nih, kita hancurkan gitu ya. Nah, seperti ini. Dihancurkan sampai hancur. Oke. Sambil ini kita hancurkan. Gula kita masukkan ke air panas. Nah. Oke. Nah, gulanya juga kita cairkan. Oke, gulanya kita cairkan. Kita kerjain satu-satu dulu. Oke. Ini teman-teman, ini sudah cukup hancur ya. Nanti dia akan hancur sendiri juga di dalam jerigen. Nah, kita usahakan kita buat selembut yang kita bisa. Lebih lembut lebih bagus teman-teman. Nah, segini saja sudah cukup. Apa sih? Mau bantuin bikin kah? Oke. Loh, kok dimakan? Oke. Gulanya juga bisa kita lembutkan, bisa juga kita tidak terlalu lembut, tidak apa-apa teman-teman, seperti ini ya. Tidak apa-apa. Oke, baik. Yang pertama adalah kita gunakan air 5 liter, tapi ini kita kurangi saja dulu. Kita masukkan bubuknya. Bismillah. Daun kelor bubuknya sudah masuk semua ke sini. Cukup rusuh. Selanjutnya kita masukkan gula merahnya. Gula merah masuk. Oke.
Lalu kentang, kita masukkan kentang. Oke, manual saja seperti ini. Kita masukkan semua ya. Bahan sudah masuk, selanjutnya kita kocok-kocok, pastikan ini tercampur dengan sempurna. Oke, ini selanjutnya kita akan fermentasi, mungkin bahasanya ya. Kita fermentasi selama 2 minggu. 2 minggu, maksimal 3 minggu sudah boleh ya. Bahkan teman-teman, langsung digunakan pun ini sudah bisa ya. Atau seenggak-enggaknya begini deh. Kalau langsung kita gunakan kan mungkin pencampurannya belum maksimal di dalamnya. Paling enggak kita biarkan semalam, besok pagi sudah bisa kita gunakan ini. Begitu. Tetapi kalau kita mau fermentasi lebih lama, 2 minggu, 3 minggu, baru kita gunakan juga lebih bagus. Tetapi digunakan secara langsung pun tidak kalah lebih bagusnya, begitu. Ya. Jadi kalau saran dari saya, kalau memang buru-buru pakai saja langsung besok nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa ditahan-tahan, boleh difermentasi 2 minggu, 3 minggu, lebih lama juga tidak apa-apa, begitu. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau kita fermentasi, perhatikan ini. Kita lanjutkan lagi teman-teman, terputus kemarin. Ya, ini dia pupuk organik cair, apa ya, bubuk daun kelor ya, pupuk daun kelor yang kita gunakan menjadi asam amino. Ya, kalau kita fermentasi, yang perlu kita perhatikan adalah pastikan kalau bisa setiap hari ya, setiap hari lakukan pembukaan terhadap tutupnya untuk membuang gas ketika memang ada gas yang diproduksi. Kalau khawatirnya kalau kita tidak rajin membuka, nanti dia bisa meledak gitu ya kan. Bahaya kalau meledak. Jadi paling tidak nanti setelah umur 3 hari biasanya ya, setelah umur 3 hari dia terjadi ini mengeluarkan gas biasanya, maka tiap hari lakukan dibuka sekali lah gitu, mengeluarkan gasnya saja. Oke, lalu dosis teman-teman, dosisnya ini bisa digunakan secara spray ke daun ya, maupun dikocorkan ke batang, ke akar ya. Dosisnya kalau kita spray cukup 50 ml per 1 tangki. 1 tangki itu 16 liter air ya. Itu kalau dispray. Sedangkan kalau untuk dikocorkan ke akar itu 100 ml per 16 liter air. Oke. Lakukan seminggu sekali boleh, 15 hari sekali boleh, 1 bulan sekali boleh. Tergantung kondisi tanaman kita. Kalau tanaman kita membutuhkan banyak, mungkin kondisinya kurang sehat gitu ya, kurang baik, maka bisa seminggu sekali. Tapi kalau kondisinya normal, bagus pertumbuhannya, terubusnya bagus, boleh dilakukan 2 minggu sekali. Gitu ya. Mau diaplikasikan dengan 2 cara berbeda boleh. Mau di spray minggu ini ya kan, 2 minggu kemudian misalnya baru dikocor boleh ya. Mau dikocor semua boleh gitu. Oke teman-teman, demikian. Semoga bermanfaat. Boleh dicoba nanti oleh teman-teman ya. Tapi kalau mau tunggu hasil dari saya, tunggu hasil dari saya juga boleh. Nanti kita update aplikasinya ya.